Oke, ketemu lagi dan hari ini kita akan membahas masih soal yang sama seperti yang lalu, tetapi dengan cara pengerjaan yang berbeda. Jadi, kita lihat dulu soal yang lalu itu seperti apa. Soal yang lalu itu kita membahas tentukan besar energi yang terkandung dalam sebuah muatan yang terdistribusi pada permukaan bola beradius R besar dan total muatan Q. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kita mempunyai suatu bola, kemudian ada jari-jarinya bola tersebut adalah R besar. Nah, kemudian di situ ada distribusi muatan tapi hanya pada permukaannya saja sebesar Q totalnya, total distribusinya itu sebesar Q. Yang lalu kita itu membahasnya dari segi hubungan antara potensial listrik yang bakal dihasilkan oleh bola tersebut terhadap dan integralnya terhadap muatan, distribusi muatan tersebut di sekitar permukaan. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi kuat medan listriknya. Oke, jadi yang sebelumnya kita lihat dulu bahwa yang lalu kita dapati bahwa total energi yang terkandung dalam suatu muatan itu sama dengan setengah dari integral rho S V ds, di mana V di sini itu adalah potensial pada suatu titik di permukaan. Nah, jadi yang V-nya di sini itu kan dia ada banyak ya. V-nya di sini itu ada banyak rumusannya, tapi yang kita pakai adalah potensial untuk muatan berbentuk titik. Jadi ini potensial untuk muatan yang berbentuk titik. Nah, kenapa kita pilih potensial untuk muatan yang berbentuk titik? Itu karena bentuk benda itu sendiri. Jadi bendanya itu berbentuk bola, yang artinya nanti dia akan memiliki kuat medan listrik yang arahnya itu radial di sekitar bola tersebut. Oleh sebab itu, untuk konfigurasi muatan seperti ini, maka kita bisa menganggapnya sebagai muatan titik. Nah, selanjutnya, kalau kita aplikasikan rumusan ini, itu yang kita dapatkan hasilnya adalah bahwa total energi yang terkandung dalam distribusi muatan ini sama dengan 1/8 pi epsilon 0 dikali dengan Q kuadrat per R. Oke, sekarang kita ingin membuktikan kalau kita mempergunakan rumusan yang kedua, itu apakah hasilnya sama? Rumusan kedua itu yang mana? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Rumusan kedua itu adalah hubungan antara besar energi yang terkandung dalam suatu muatan dengan kuat medan listriknya dan juga dengan volume sampel itu sendiri. Nah, jadi di sini rumusannya sama dengan epsilon 0/2 integral dari kuat medan listrik dikuadratkan terhadap dV. dV di sini itu adalah volume sampel. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui adalah berapa rumusan yang bisa kita pergunakan untuk si kuat medan listrik ini. Oke, nah jadi di sini seperti yang kita bahas tadi, kalau konfigurasi muatannya seperti ini, maka kuat medan listriknya itu akan berarah di sekitaran si bola tersebut dengan arah yang radial. Oleh sebab itu, berarti kita bisa mempergunakan rumusan yang sama, yaitu rumusan kuat medan listrik untuk muatan titik. Udah, jadi kuat medan listrik yang kita pergunakan, kuat medan listriknya itu adalah untuk muatan titik. Untuk muatan titik. Silakan kalian ingat kembali rumusan kuat medan listrik untuk muatan titik itu, bahwa kuat medan listrik sama dengan Q, di mana Q ini adalah muatan total, per 4pi epsilon 0 dikali dengan R kuadrat dengan arah radial. Oke, nah jadi ini dia kuat medan listrik untuk muatan titik yang bakal kita masukkan nanti ke rumusan kita nanti. Oke, nah selanjutnya kita ingin juga mengetahui apa rumusan untuk volume sampel. Nah, jadi rumusan untuk volume sampel seperti yang kita ketahui bersama ini adalah bola. Artinya dV-nya di sini mempergunakan koordinat bola. Jadi ingat, dV-nya itu dia dalam koordinat bola. Koordinat bola. Nah, untuk dV dalam koordinat bola itu sama dengan R kuadrat sin theta dr
d theta d pi. Oke, jadi kita sudah punya dua di sini. Nah, ini nanti juga yang ini akan tinggal kita masukkan ke rumusan yang ini saja. Selanjutnya, oke, saya akan geser dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan apa yang sudah kita ketahui, yaitu yang ini dengan yang ini itu ke dalam rumusan kita. Sehingga di sini kita buatkan dulu bahwa si WE atau total energi tadi itu sama dengan epsilon 0 per 2 integral dari E kuadrat dV. Oke, sama dengan epsilon 0 per 2 integral, karena di sini adalah volume, berarti dia akan rangkap 3. Kita buat dulu integral 3 kali kuat medan listrik dikuadratkan, berarti itu sama dengan, kita buat dulu Q kuadrat, berarti ini Q kuadrat per 4Pi epsilon 0 dikuadratkan, kemudian R kuadrat dikuadratkan menjadi R pangkat 4. dV-nya sendiri itu adalah R kuadrat sin theta dr d theta dP. Oke, sekarang kita lihat batasan-batasannya. Yang pertama kita lihat batasan untuk R. Batasan untuk R, kita lihat kalau misalnya bentuk dari bendanya itu seperti ini, berarti kuat medan listriknya nanti itu dia akan, kuat medan listriknya itu akan berarah radial ke segala arah. Artinya dimulai dari mana? Dimulai dari permukaannya. Sedangkan permukaan itu sendiri terhadap titik acuan itu dia jaraknya adalah R. Berarti batas bawah di sini itu akan sama dengan R. Sekarang kita lihat. Oke. Berarti batas bawahnya yang ada di sini itu sama dengan R, di mana batas atasnya karena dia akan ke segala arah radial, kemanapun dia, kita bisa anggap dia berada di sekitaran si benda tersebut atau tak berhingga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah d theta. D theta itu adalah sudut yang ini. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat lagi yang mana sudut untuk d theta. D theta itu sudut yang ini. Oke, ini dia. Itu dia yang theta. Artinya dia itu akan dari 0 sampai setengah lingkaran. Kenapa hanya setengah lingkaran atau pi saja? Itu karena dia masih ada lingkaran di dalam. Sehingga hasilnya nanti akan sama dengan setengah yang di bawahnya lagi. Oleh sebab itu, berarti di sini dari 0 sampai pi. Oke. Selanjutnya untuk pi itu sendiri yang lingkaran bagian dalam, yang dalam ini. Berarti seperti ini. Ini yang pi-nya. Oke. Nah, jadi untuk pi sendiri karena dia satu lingkaran penuh, berarti ini dari 0 sampai 2 pi. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan ini. Oke, kita sudah selesai semua. Kita lihat seperti apa persamaannya. Maka di sini bisa kita tuliskan sama dengan yang merupakan konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral tersebut, di mana di sini Q itu konstanta karena tidak diintegralkan, 4pi epsilon 0 kuadrat itu juga konstanta. Oleh sebab itu kita bisa tulis di sini epsilon 0 dikali Q kuadrat per 2 kali 4pi epsilon 0 dikuadratkan. Lalu apakah R ini dia konstanta? Tidak, karena di sini kita bisa mengintegralkannya terhadap dr. Oleh sebab itu, karena di sini ada dua, yang pertama, ini yang kedua, maka ini menjadi R kuadrat. Oke, atau kalau kita tuliskan kembali ini sama dengan integral dari 0 sampai 2pi, lalu integral dari 0 sampai pi, lalu integral dari R sampai tak berhingga per, ini sudah kita keluarkan, yang tinggal hanyalah 1 per R kuadrat sin theta dr
d theta, d pi. Oke. Nah, jadi ini itu akan sama dengan, oke, kita buat sini sama dengan. Nah, ini yang ada di sini bisa langsung kita kerjakan kalau memang untuk memudahkan kita. Yang pertama, epsilonnya bisa kita hilangkan, sehingga di sini kita bisa buat Q kuadrat per 2 kali 4 kuadrat pi kuadrat epsilon 0 integral dari 0 sampai 2pi integral 0 sampai pi. Nah, yang ini, bagian ini kita integralkan saja. Jadi integralnya itu adalah minus 1 per R minus 1 per R dari R sampai tak berhingga. Oke. Lalu di sini tetap sin theta, d theta, d pi. Oke, jadi selanjutnya yang ini sama dengan, kita tuliskan lagi yang ada di sini, Q kuadrat 2 kali 4 kuadrat kali pi kuadrat epsilon 0. Setelah itu integral dari 0 sampai 2pi. Nah, lalu ini ya kita integralkan saja dulu 0 sampai pi. Ini keseluruhan hasilnya itu adalah 1 per R. Jadi 1 per R sin theta, d theta, d pi. Oke, jadi ini sama dengan Q kuadrat kali 2 kali 4 kuadrat kali pi kuadrat kali epsilon 0. Jangan lupa 1 per R-nya ini sudah bisa kita keluarkan, sehingga di sini kita buat kali R, lalu integral dari 0 sampai 2pi. Sekarang yang kita integralkan itu adalah sin theta d theta. Nah, itu sama dengan min dari cos theta, di mana itu dari 0 sampai pi d pi. Nah, jadi ini nanti keseluruhannya. Oke, di sini kita buat dulu. Yang ini, bagian ini, itu nanti kalau dicari itu akan sama dengan 2. Oke. Nah, sehingga sekarang rumusan kita itu menjadi sama dengan Q kuadrat per 2 kali 4 kuadrat pi kuadrat kali epsilon 0 kali R. Ini sama dengan 2, kita keluarkan saja, berarti 2-nya di sini, kali 2, integral dari 0, 2pi d pi. Nah, ini 2, itu bisa saling menghilangkan. Kalau untuk ini sendiri, untuk bagian yang ini, bagian yang integral d pi, itu sebenarnya hasilnya itu kan sama dengan pi. Jadi ini kan sebenarnya sama dengan pi dari 0 sampai 2pi, ya kan? Sehingga itu bisa kita tuliskan, ini bisa kita tuliskan sama dengan Q kuadrat kali, ini berarti akan sama dengan 2pi. Kita tulis saja sini langsung 2pi per 4 kuadrat itu 16 kali pi kuadrat epsilon 0 kali dengan R. Oke, nah ini bisa saling menghilangkan, ini juga satu akan saling menghilangkan, sehingga total energi yang terkandung di dalam distribusi muatan tersebut itu sama dengan Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 dikali dengan R. Nah, inilah dia hasil jawaban kita. Sekarang kita amati apakah sama dengan yang sebelumnya. Dan ternyata yang sebelumnya itu adalah bagian yang ini, 1/8pi epsilon 0 Q kuadrat per R. Oke, sekarang kita lihat hasil kita juga sama, Q kuadrat per 8pi epsilon 0 dikali R. Berdasarkan hal yang sudah kita bahas tadi, berarti di sini terbukti bahwa baik kita mempergunakan hubungan antara kuat medan listrik untuk mencari total energi yang terkandung dalam suatu distribusi muatan, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan hubungan antara potensial listrik dan total energi yang terkandung dalam suatu distribusi muatan. Oke,
Nah, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, akan kita lanjutkan di video pembelajaran yang berikutnya.